Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan 300 dosa yang diremehkan oleh kaum muslimah. Yaitu pada dosa yang ke-21 yang disebutkan oleh penulis kitab di dalam kitabnya. Dalam kitab aslinya beliau mengatakan di antara dosa yang dianggap ringan, yang dianggap remeh oleh banyak sekali wanita-wanita muslimah adalah at-talattuf wal-lin wat-tarqiqu fil kalam inda mukhatabatir rijalil ajanib. Berlembut-lembutan, merendahkan nada suara dan membuatnya mendayu-dayu ketika berucap atau ketika berbicara kepada laki-laki ajanib, laki-laki yang asing yang tidak punya hubungan dengan dirinya. Beliau mengatakan fal islamu, agama kita al-Islam, harrama 'alal mar'ati, telah mengharamkan, telah melarang atas seorang hamba wanita kullama yulfitu nadharir rijali ilaiha, telah mengharamkan setiap perkara
yang membuat pandangan laki-laki menuju kepada dirinya. Seperti contohnya kata beliau, anta ta'attara likaunir raihati faharrama 'alaiha an tata'attara likaunir raihati thayyibah tulfitul anzara ilaiha. Kata beliau, Allah mengharamkan seorang wanita menggunakan parfum atau minyak wangi, maksudnya secara berlebihan, karena aroma atau bau yang harum itu membuat laki-laki melayangkan pandangannya kepada seorang wanita. Beliau juga mengatakan wa harrama 'alaiha laftal asma'i bisautin yusdiru min hulliha wa khalkhaliha. Allah pun mengharamkan seorang wanita mengeluarkan suara yang mengundang perhatian, yang membuat pendengaran laki-laki itu kemudian tergoda dan akhirnya dia melayangkan pandangannya kepada wanita tersebut. Seperti suara yang keluar dari perhiasannya atau gelang kakinya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan jelas, dengan sharih mengatakan wala yadribna bi arjulihinna, dan janganlah mereka, kata Allah, yakni kaum wanita, menghentakkan kaki mereka atau kaki-kaki mereka liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, agar orang-orang tahu apa yang tersembunyi pada tubuhnya dari perhiasan. Ini juga berlaku sama kemudian pada setiap benda yang dikenakan oleh wanita dan kemudian suaranya terdengar. Sebagian ulama mengatakan seperti beberapa alas kaki yang jika digunakan maka akan mengeluarkan suara, sehingga orang kemudian melayangkan, melemparkan pandangannya, khususnya laki-laki. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, yang mengisyaratkan bahwa ketika seorang wanita kemudian membuat suara yang membuat laki-laki memberikan perhatiannya, itu adalah perbuatan dosa. Karena setelah menyebutkan larangan tersebut bagi kaum muslimah, maka Allah kemudian memerintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu, kata Allah, ilallahi jami'an, bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya. Perintah ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Di mana Allah kemudian mengatakan ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Dan sedikit di antara kaum wanita yang menganggap atau menyadari bahwa
ketika terdengar suara yang membuat laki-laki memberikan perhatian kepada mereka, itu perbuatan dosa. Sedikit perempuan yang menyadari itu. Wanita muslimah itu semakin tidak terdengar, semakin lebih baik, lebih terjaga, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan laki-laki muslim yang menjaga kehormatan wanita-wanita mereka pun tidak akan pernah kemudian membiarkan wanita-wanita mereka kemudian terdengar. Bahkan di antara perkara yang diterima di dalam Islam dan menjadi bagian syariat, padahal ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah, yaitu orang-orang jahiliyah tidak pernah suka kemudian membahas wanita-wanita mereka kepada laki-laki lain. Menyebutkan namanya saja tidak. Bukan karena merendahkan, tapi justru melindungi. Dan karena wanita-wanita ini adalah kehormatan bagi mereka. Asy-Syaikh mengatakan kemudian fakadzalika hurrima 'alaiha at-taraffuq wat-talyin atau talayyun fil kalami hatta la yatma'a fiha ar-rijal. Dan begitu juga Allah mengharamkan mereka untuk berlembut-lembutan ketika berbicara. Dan tujuan atau hikmahnya, kata Syekh, hatta la yatma'a fiha ar-rijal, agar tidak ada keinginan yang muncul di hati para lelaki kepada mereka. Gak ada keinginan. Karena sebagian laki-laki yang sakit jiwanya, yang sakit hatinya, itu begitu mudahnya terpancing oleh suara-suara wanita. Dan itu yang dinyatakan oleh Allah kemudian di dalam Al-Quran Al-Karim. Di dalam suratul Ahzab ayat yang ke-32, di mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul atau dengan jelas mengatakan fala takhda'na bil qaul, kata Allah, janganlah kalian kemudian melembut-lembutkan, merendah-rendahkan suara kalian, karena semakin rendah semakin terasa menggoda bagi laki-laki. Makanya Allah mengatakan fala takhda'na bil qaul, kalian jangan khudu', jangan merendahkan diri, merendahkan suara kalian yang kemudian terdengar dan terasa lembut di telinga laki-laki. Kenapa? Karena kata Allah, karena jika kalian melakukannya fayatma'alladzi fi qalbihi maradun, maka laki-laki yang ada penyakit di hati mereka, khususnya penyakit syahwat, yatma' akan memiliki keinginan kepada kalian. Dan kalau itu sudah terjadi, musibah atau tidak? Musibah. Karena biasanya laki-laki tidak akan berhenti sampai terpuaskan syahwatnya. Dia nggak akan berhenti, dia akan mencari jalan. Terlebih di tengah-tengah
Banyaknya laki-laki yang memang sangat sakit hati mereka dan sakit jiwa mereka. Dan mereka banyak memiliki wasilah untuk menggoda para wanita. Dan Allah kemudian memerintahkan kepada muslimah, ketika Allah melarang untuk tidak melembutkan, bukan berarti Allah melarang bicara mutlak, tidak. Karena Allah kemudian mengatakan, wa qulna qawlan ma'rufa, dan katakanlah kalimat perkataan yang ma'ruf, yang biasa saja, yang ma'ruf, yang nggak ada kelembutan di dalamnya, biasa saja, nggak usah dilembut-lembutkan. Kalau berbicara kepada laki-laki ajnabi, meskipun faktanya sekarang terbalik, kalau berbicara kepada laki-laki ajnabi lembut, kalau kepada suaminya, saya sering bilang komandan peleton militer. Abi, ya. Dari mana? Wah, sudah kayak tentara di markasnya. Harusnya yang seperti itu kepada laki-laki ajnabi, yang penuh kelembutan itu selalu ditujukan kepada siapa? Kepada suaminya. Katakan perkataan yang ma'ruf, yang biasa saja. Al-Imam Ibnu Katsir kemudian kata Syekh, ketika menafsirkan ayat ini, qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala fi tafsiri hadhil ayah, di dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan apa yang dimaksud oleh Allah di dalam suratul Ahzab ayat yang ke-32 ini. Wa ma'na hadza, kata Imam Ibnu Katsir, annaha tukhatibul ajanib bikalamin laisa fihi tarkhim. Bahwasanya seorang muslimah itu berbicara kepada laki-laki yang asing bagi dirinya tanpa ada tarhim, tanpa ada kelembutan. Aila tukhatibil mar'atul ajaniba kama tukhatib zaujaha. Perhatikan kata Ibnu Katsir. Maksudnya wanita-wanita ini tidak berbicara kepada laki-laki asing dengan gaya suara yang semestinya dilakukan kepada suami mereka. Jadi yang ma'ruf di dalam Islam itu cara bicara wanita yang penuh kelembutan itu hanya dilakukan kepada suami mereka. Pertanyaannya sekarang, apa sulitnya untuk berbicara lembut kepada suami? Apa sulitnya? Ya, apa? Oh, ekonomi yang membuat berbicara lembut kepada suami jadi sulit. Masalah ekonomi. Jadi ada pengaruhnya masalah ekonomi kepada suara. Selain ekonomi. Coba, selain ekonomi apa? Selain ekonomi apa? Sebetulnya yang menjadi penghalang adalah hawa nafsu dan gangguan syaitan. Sehingga wanita kehilangan keberkahan di dalam hidupnya dan kehilangan pahala yang besar. Jadi sengsara hidupnya. Karena kehilangan keberkahan yang semestinya suaminya kemudian bahagia dan dia ridho kepada istrinya, yang membuat Allah kemudian ridho kepada dirinya. Itu yang tidak diinginkan oleh syaitan. Karena ketika para wanita berada dalam keadaan yang baik-baik saja, maka umat Islam pun ikut baik. Itu pasti. Karena begitu dahsyatnya pengaruh wanita terhadap umat ini.
Begitu luar biasa. Asy-Syaikh kemudian menimpali. Asy-Syaikh kemudian memberikan komentar. Faminal masaib allati halat bin nisa anna kathiran minhunna, di antara musibah-musibah yang menimpa kaum wanita, bahwa banyak di antara mereka yubalighna fi tarqiqil kalimati indal hadithi ma'ar rijal, bahwa banyak di antara mereka yang terlalu berlebihan melembutkan suara kepada kaum lelaki. Fayatakallamna bi riqqatin wa muyu'ah, sehingga mereka berbicara dengan kelembutan dan muyu'ah. Muyu'ah ini dekat maknanya kepada genit. Jadi seperti wanita yang sedang menggoda laki-laki yang lain, atau seperti wanita yang berusaha menggoda laki-laki. Akhirnya kesannya seperti itu. Wa hadza mimma yuharriku syahwah fi qulubir rijal, yang tidak disadari atau mungkin bisa saja disadari oleh para wanita ini, bahwa suara mereka itu menggerakkan syahwat laki-laki. Ya begitulah laki-laki diciptakan oleh Allah. Makanya seorang istri yang pandai, maka dia akan melakukan ini kepada suaminya. Kelembutan itu dia khususkan untuk suaminya. Ini wanita yang cerdas. Wanita yang tahu bagaimana caranya menaklukkan suaminya. Itu dimulai dari suara. Kalau suara wanita di tempat lain lebih terasa indah dibandingkan istrinya, jangan salahkan siapapun. Ini yang dilupakan kebanyakan wanita. Bukan berarti laki-laki itu kemudian benar, tidak. Tapi ada sebab yang menyebabkan kemudian suaminya bermaksiat, karena dia tidak pernah mendengarkan kelembutan di dalam rumahnya. Wa yuthirur raghbata fi qulubihim nahwahinna. Dan suara-suara ini kemudian memunculkan adanya keinginan di hati-hati para lelaki ini, sehingga mereka memiliki keinginan kepada wanita-wanita yang bersuara lembut ini. Ya, betul tidak jemaah? Antum kalau telepon operator telepon yang ngangkat perempuan, suaranya kasar atau lembut? Lembut. Kalau laki-laki punya iman, itu cepat-cepat dimatikan saja, sudah selesai. Bahaya tidak jemaah? Jemaah, nggak segitunya Ustadz, jangan bilang nggak segitunya. Ada orang yang saya kenal sampai cerai dengan istrinya gara-gara apa? Salah telepon yang ngangkat operator yang suaranya lembut. Benar. Akhirnya ketemuan, akhirnya menikah, sebetulnya menikah. Tapi semua bermula dari apa? Suara. Ini kok beda sama suara istri saya? Wah, sudah. Tadinya mau urusan apa jadi urusan yang lain. Berbahaya jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini musibah. Ini musibah. Kata Syekh, fala yadhunnu ahadun annal maila baina jinsain ya'ti minan nadhari faqat. Kemudian Syekh mengingatkan bahwa adanya keinginan antara laki-laki dan perempuan, maksudnya keinginan secara syahwat. Ya, jangan dikira kata Syekh itu hanya datang melalui pandangan mata saja. Meskipun tidak tahu wajahnya, tidak pernah bertemu, tapi dengar suaranya, maka keinginan yang fasid, yang rusak ini bisa saja muncul.
Kata Syekh, balis syammu was-sam'u min aqwal hawasil lati tastathirul hasah al-jinsiyah inda ar-rajuli wal mar'ah ala haddin sawa. War-rajulu asyad, kata beliau. Bahkan kata beliau, sebenarnya indera penciuman dan kemudian indera pendengaran itu diantara panca indera yang paling kuat membangkitkan ghirah atau keinginan seksual dibandingkan apa? Mata. Ini sama kata beliau, laki-laki dan perempuan sama. Warrajul atau warrajul asyad, kata beliau, dan laki-laki lebih lagi tergoda. Bangkit syahwatnya hanya gara-gara aroma tubuh, aroma pakaian, ataupun suara. Makanya di negeri-negeri yang fasik, di negeri-negeri orang-orang yang tidak beriman, mereka menyediakan layanan khusus hanya untuk berbicara, betul tidak? Untuk memuaskan syahwatnya. Itu yang terjadi. Musuh-musuh Allah tahu, syaitan tahu bahwa ini merusak laki-laki dan perempuan. Makanya diharamkan di dalam Islam. Tapi banyak yang gak faham-faham bahwa mereka itu sedang diselamatkan oleh Allah. Takut menyinggung perasaan laki-laki lain. Aduh, takut tersinggung kalau suara saya biasa saja atau terdengar kasar. Kenapa gak pernah mikir bahwa suami tersinggung ketika suara kita itu terkesan kasar? Kenapa gak pernah mikir seperti itu? Kenapa lebih memikirkan laki-laki lain? Kenapa? Anda tuh penasaran sebetulnya. Kenapa? Tapi ketika berbicara sama suami, suaranya tegas kayak komandan militer. Mau kemana? Kenapa gak pernah berpikir bahwa itu menyakiti perasaannya? Bahwa itu merendahkan kemuliaannya di dalam rumahnya sendiri. Dilihat oleh anak keturunannya yang kemudian membuat mereka melakukan hal yang sama kepada ayah mereka. Ini musibah jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengutip perkataan seorang ulama, Abul A'la rahimahullah ta'ala. Kata beliau, balir rajulu wal mar'atu yamilu ahaduhuma ilal akhar mailanan daiman abadan. Seorang laki-laki dan perempuan itu saling tertarik satu sama lain. Itu pasti. Dengan ketertarikan yang terjadi seterusnya selamanya. Jadi gak ada ceritanya laki-laki perempuan itu tidak saling tertarik, itu tidak ada. Paham maksudnya jemaah? Mau perempuan mana saja, laki-laki mana saja sama. Bahkan kadang-kadang tidak masuk di akal kadang-kadang. Ada perempuan-perempuan yang tertarik dengan laki-laki yang jauh lebih rendah bahkan hina dibandingkan suaminya. Betul tidak? Begitu juga sebaliknya. Banyak laki-laki yang tertarik dengan perempuan yang jauh kehormatannya dibandingkan istrinya. Karena memang laki-laki perempuan itu saling tertarik satu sama lain. Banyak perselingkuhan yang terjadi ketika dilihat gak sepadan mereka. Suami yang selingkuh, ternyata perempuan selingkuhannya jauh lebih jelek daripada istrinya. Kenapa? Karena fitrah mereka itu selalu memiliki ketertarikan, syahwat. Wa qad raqiba fihi ma la yu'addu wa la yuhsi min asbabil jadhbi wal injidhab as-sinfi. Dan betapa banyaknya sebab yang terjadi di antara mereka berdua, laki-laki dan perempuan, yang membuat mereka saling tarik menarik satu sama lain.
Betul tidak jemaah? Jemaah? Iya. Lihat perempuan rambutnya bagus, gak tahu siapa perempuan ini karena gak pakai jilbab. Itu sudah langsung, wah bagus rambutnya. Dan ini bukan hanya satu keadaan saja, bisa ada sejuta keadaan yang membuat laki-laki tertarik dengan wanita lain. Begitu juga sebaliknya. Terus begitu. Ada yang terpukau dengan matanya, ada yang terpukau dengan senyumannya, ada ini dan seterusnya. Karena memang daya tarik menarik di antara mereka itu begitu luar biasa. Wa ushriba fi qulubihi ma hubbal jinsil akhar ma'al wala'i bihi. Dan betapa banyak hati mereka, atau betapa seringnya hati mereka itu dimasuki hubbal jins, kecintaan satu sama lain, syahwat. Dan kemudian muncul keterikatan, wala itu keterikatan. Susah pisah, susah melupakan. Betul tidak jemaah? Betul tidak jemaah? Ada dua pasangan suami istri yang pernah mendatangi saya. Sudah tua, anak-anaknya sudah dewasa. Mengadu apa? Istrinya mengadu apa? Suaminya kembali menjalin hubungan dengan pacarnya di masa SMA. Gak masuk akal. Anak punya, istri ada, tapi ada keterikatan yang sangat luar biasa. Makanya jangan dimulai, jangan dilakukan, karena akan sulit berpisah. Ini yang mengerikan jamaah rahmatullah Allah. Makanya di stop sama syariat ini, jangan. Wa wada'at fi tarkibi ajsamiha wa fi tanasubiha wa alwaniha wa hayyiatiha wa malmasiha wa fi kulli juz'in min ajza'iha jadhibiyatil jinsaini ba'duha li ba'din. Bahkan kata Syekh, dari postur tubuh, warna kulit, keadaan badannya, sentuhan-sentuhannya, itu ada daya tarik satu sama lain. Yang laki-laki suka lihat perempuan dengan pakaian apa yang perempuan sama. Aduh, kalau pakai kaos sama celana jeans, waduh, tampannya luar biasa. Betul tidak jemaah? Cuman lihat penampilan saja itu sudah aduh. Lihat musibah yang menimpa kita sekarang. Anak-anak perempuan kita sekarang ini. Lihat para penyanyi Korea yang seperti perempuan saja mereka kegila-gilaan. Betul tidak? Mulutnya merah semua, rambutnya gondrong-gondrong, gerakannya seperti perempuan. Itu sudah jerit-jerit. Kenapa? Karena mereka laki-laki. Anak pernah keluar dari bandara, dari satu perjalanan, itu tiba-tiba ada anak-anak perempuan teriak-teriak. Wah, di jalan keluar itu kita bingung semua. Ini satu rombongan, kenapa ini orang? Kata yang nganter kita, ini lagi nunggu artis Korea pak. Astaghfirullahaladzim. Nggak tahu yang keluar jenggotan semua. Mereka sudah pikir itu idolanya. Astaghfirullahaladzim. Sampai segitunya. Tahu jam berapa itu? Jam 12 malam. Anak-anak perempuan, gadis-gadis ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hanya untuk nunggu para penyanyi Korea. Musibah ini jemaah. Karena memang ada daya tarik yang kalau dibiarkan itu sulit dipisahkan. Dari pikiran, dari benak, susah. Makanya dilarang, jangan dipandang, jangan didengar suaranya, apalagi disentuh. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kata Syekh, wa auda'at rannatu sautiha wa misyatiha wa harakatiha wa lafatatiha quwwatan akhidah.
Bahkan kalau Syekh menggunakan kata gemerincing, indahnya suara, dan kemudian langkah-langkah kakinya, gerakan-gerakan wanita ini, dan pandangannya, lirikan matanya saja itu bisa memiliki daya tarik yang sangat luar biasa. Ini yang gak disadari oleh kebanyakan wanita, begitu juga kebanyakan laki-laki. ثم بث القدر فيما حولهما ما لا يحد من الأسباب التي تحرك فيها النزعات الجنسية وتميل أحدهما للآخر. Karena sebab-sebab ini kemudian sekuat mereka kemudian mengambil sebab-sebab ini, maka sekuat itu pula muncul adanya keinginan seksual di antara mereka. Maksudnya ketika seseorang gak menahan diri dari memandang, kemudian gak menahan diri dari mendengarkan suara-suaranya, maka sekuat itu pula godaan akan datang. Dan kemudian satu sama lain akan saling tertarik. Banyak wanita yang tidak suka laki-laki. Maksud saya tidak suka laki-laki itu sebetulnya nggak suka diajak ngobrol apa segala macam, nggak suka. Tapi dia kemudian tidak mencegah, maka akhirnya dia tergila-gila. Awalnya tidak dilayani, 2, 3, 4 kali mulai nggak enak perasaannya. Kalau saya nggak tanggapi nggak enak. Mulailah dibalas pesan-pesannya. Itu yang diinginkan oleh laki-laki. Yang diinginkan oleh syaitan itu dibalas, maka itu berarti pintu mulai terbuka. Gak usah gak enakan kepada laki-laki yang haram untuk diri kita. Itu harus jadi kaidah dalam hidup setiap muslimah. Jangan peduli. Mau laki-laki itu kesel, terserah. Yang penting kehormatan kita terjaga. Dan betapa banyak laki-laki dan perempuan yang terjerumus ke dalam dosa besar hanya karena suara. Karena memang suara wanita itu begitu luar biasanya pengaruh suara ini terhadap hati para lelaki. Kemudian dosa yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh, dosa yang ke-22, al-khalwah, berdua-duaan dengan lawan jenis. Baik dalam kendaraan, baik dalam perjalanan, baik di ruang atau tempat kerja, atau dimanapun, bahkan di masjid pun seseorang laki-laki dan perempuan bisa berkhalwah. Betul tidak jemaah? Bahkan terjadi perzinahan di masjid di negeri yang kita cintai ini. Kenapa bisa terjadi? Karena diawali dari khalwah. Seakan kalau pacaran di masjid aman. Atau mungkin dianggap berkah kalau pacaran di masjid. Syaitan, bagaimana syaitan menyesatkan manusia? Lihat. Ya, kita sering melihat pasangan laki-laki perempuan, kita tahu ini bukan suami istri. Tapi betapa mereka bermesra-mesraan di masjid. Terus orang di masjid diam semuanya. Orang kalau sudah mesra-mesraan di depan umum, maka pastikan bukan suami istri. Betul tidak jemaah? Iya. Yang suami istri kadang-kadang pegang tangan saja nggak mau. Apaan sih? Betul nggak? Iya. Ceritanya mau mesra ini, tarik tangannya, set, ice. Tapi kalau sudah, waduh, naik kendaraan dipegang nggak dilepas, pastikan bukan suami istri.
Dan semua bermula kenapa? Dari berdua-duaan. Dan saya mengatakan wal maqsudu bil khalwatil muharramah, yang dimaksud dengan khalwat yang diharamkan, hiya an yanfarida rajulun bimra'atin ajnabiyatin min ghairil mahramati anhu fi ghibatin an a'yunin nas wal khalwatu min af'alil jahiliyah wa kabairidz dzunub. Yang dimaksud dengan khalwah yang diharamkan adalah ketika seorang laki-laki berduaan dengan perempuan yang ajnabi atau sebaliknya tanpa kehadiran mahram, fi ghibatin an a'yunin nas, tanpa dilihat kebanyakan manusia, wal khalwah, dan khalwah termasuk perbuatan jahiliyah, wa kabairidz dzunub, dan termasuk dosa besar karena keburukannya sangat besar, menjerumuskan orang kepada dosa besar. Wal hikmatu min tahrimil khalwah, dan hikmah ketika syariat ini mengharamkan khalwah adalah saddud dzari'ah ilal fahishati wal iqtirab awil iqtirabi minha, menutup jalan, menutup kesempatan untuk melakukan perbuatan fahisyah, bahkan menutup kemungkinan untuk mendekat kepada perbuatan tersebut. Jadi dilarang supaya dekat-dekat saja tidak, apalagi melakukan perbuatannya. Hatta yadhillal mar'u waqifan ala masafatin ba'idah, agar orang itu berada dalam jarak yang jauh sebelum terjerumus ke dalam keburukan, jauh-jauh dari kemaksiatan, jauh. Caranya dengan tidak melakukan khalwah. Jangan duaan, jangan berduaan. Allah Ta'ala berfirman, kata Syekh, di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-187, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah itu batasan yang enggak boleh dilewati. Nah, Allah mengatakan apa? Fala taqrabuha, didekati saja, jangan, kata Allah. Jangan mendekati batasan-batasan Allah. Ya. Kalau kita kan kalau sudah ada tulisan jelas, tulisan jangan dilewati, bahaya, kita deketin tidak? Iya, kita deketin. Kalau kita kan penasaran. Jangan tengok kiri, apa yang kita lakukan? Tengok kiri. Betul tidak? Awas, berbahaya. Kenapa bahaya? Padahal dengan mendekat kita beresiko mendapatkan musibah. Begitu juga dalam syariat. Kalau kata Allah jangan haram, jangan dideketin. Jangan penasaran, udah nggak perlu penasaran, tinggalkan saja sudah, jauh-jauh. Begitu juga dengan khalwah. Jangan dicoba, penasaran kalau pacaran tuh bagaimana sih? Pacaran di kebun, pacaran di gunung, pacaran di manalah, tempat-tempat sepi. Jangan didekati, kalian sedang mendekati zina. Dan kalian pasti akan menyesal. Wanita-wanita yang terjerumus ke dalam perzinahan karena kekesalan mereka dan sakit hatinya mereka melakukan balas dendam, jamaah. Apa balas dendamnya?
Mereka mengajak seluruh wanita yang lain itu untuk menjadi seperti mereka. Perempuan kalau sudah dikenal penzina, jangan dibiarkan mendekat kepada perempuan lain. Karena dia akan menyeret perempuan lain untuk terjerumus ke dalam perkara yang sama. Utsman bin Affan sudah mengingatkan kita tentang ini. Tawadduz zawani, kata Utsman bin Affan, perempuan-perempuan penzina itu berharap dan berkeinginan apa? Antazniyan nisa'u kullaha, bahwa semua perempuan semua yang jadi penzina seperti mereka, agar merasakan penderitaan yang sama. Iya, dipikir enak, enggak. Apalagi kalau sudah mereka terkena bala musibah dari perbuatan zina mereka, sudah hilangnya kehormatan, rasa malu yang begitu luar biasa, terkena penyakit-penyakit yang belum pernah ada, penyakit yang menghinakan. Kasihan jemaah, karena mereka tidak mendengarkan Allah dan Nabi-Nya, sehingga mereka berakhir dalam kehinaan. Asy-Syaikh mengatakan adillatu tahrimil khalwah, yang menjadi dalil tidak boleh berkhalwah awalan minal Quran. Yang pertama dari Al-Quran Al-Karim. Dalam suratul Ahzab ayat yang ke-53, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna. Jika kalian meminta sesuatu kepada para wanita ini, ada kebutuhan, barang atau yang semisalnya, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah kepada mereka di balik hijab. Maksudnya jangan pernah ketemu berhadapan. Kenapa kata Allah? Karena itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Di antara musibah sekarang, kalau ada seseorang datang ke rumah sahabatnya, temannya, yang keluar siapa? Yang keluar siapa dari rumah? Jamaah. Jamaah. Orangnya nggak ada. Kita datang, yang di rumah siapa? Umumnya siapa? Istrinya. Dia buka pintu, betul? Betul? Terus keluar, betul? Ana mau tanya, pakaiannya benar atau nggak benar? Yang umum terjadi ini, nggak benar. Sudah begitu dengan suara yang lembut atau yang kasar? Yang lembut. Setelah suaranya lembut, terus apa yang dikatakan sama laki-laki ajnabi ini, meskipun teman suaminya? Apa? Silahkan masuk dulu atuh. Kemana? Ke ruang tamu. Setelah masuk ruang tamu, terus apa yang disuguhkan? Makan, minum atau minuman. Setelah itu apa yang terjadi? Khalwah. Mulailah mereka kemudian berbicara satu sama lain. Terus berharap kemudian istrinya terhormat, terjaga kehormatannya, dan orang laki-laki ini pun sama. Ini khayalan jemaah. Suaminya nggak ada. Meskipun teman sendiri, syaitan tidak akan pernah berhenti menghancurkan kehormatan seseorang. Ini laki-laki beristri, ini perempuan bersuami. Sama. Mereka punya kemungkinan yang sama. Makanya jangan dianggap remeh. Ini bukan adab, bukan akhlak. Ini maksiat. Orang berpikir ini kesopanan. Ini kebablasan jemaah. Bukan sopan. Tapi membuka pintu
kemaksiatan. Maka jawab dari balik pintu, oh nggak ada suami saya. Nanti aja kalau suami saya sudah ada, sudah titik, kelas. Assalamualaikum, udah kelas. Nggak usah lembut-lembut. Afwan ya, waduh afwan syar'i. Tapi panjang nadanya. Terus dipikir ikhwan yang ada depan pintu ini akan begitu saja. Oh iya sudah, enggak. Dengar suara lembut. Wah, ternyata si fulan ini istrinya suaranya indah juga ya. Setan. Begitulah syaitan memperdaya manusia. Jangan dianggap remeh jemaah. Jangan mengambil resiko dengan menganggap ini biasa saja. Makanya di dalam syariat ini diharamkan oleh Allah. Kalau cuman kita dengan perempuan lain, meskipun itu di rumahnya, maka itu haram. Kalau ada kebutuhan tertutup. Karena itu lebih suci bagi hati mereka berdua, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir fi tafsir hadhil ayah. Ibnu Katsir berpendapat atau menjelaskan ketika menafsirkan ayat ini. Ai kama nahaitukum anid dukhuli alaihinna kadzalika la tanzuru ilaihinna bil kulliyah. Sebagaimana aku haramkan kalian untuk masuk ke tempat-tempat mereka, tempat para wanita ini, kadzalika begitu juga kata Ibnu Katsir, la tanzuru ilaihinna bil kulliyah. Jangan melihat mereka secara utuh, jangan ketemu langsung. Walau kana li ahadikum hajatan au hajatun yuridu tanawulaha minhun fala yanzuru ilaihinna wala yas'aluhunna hajatan illa min wara'i hijabin. Kalaulah engkau memiliki kebutuhan, memang ada hajat, ada kepentingan, ada keperluan yang engkau harus ambil dari mereka, maka jangan saling memandang, jangan memandang kepada mereka, dan mintalah dalam keadaan mereka di belakang hijab. Gak usah saling berhadapan satu sama lain. Karena kata Allah, kata Imam Ibnu Katsir, atharu dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Itu jauh lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Kemudian dalil yang lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12, ketika Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wala ya'sinaka fi ma'rufin, ini diantara butir-butir baiat kaum muslimah di dalam Islam. Di antaranya apa? Wala ya'sinaka fi ma'ruf. Kata Imam Al-Mujahid, makna dari ayat ini adalah la takhlu al-mar'atu birrijal. Maknanya adalah seorang wanita janganlah dia berkhulwah dengan kaum lelaki. Ada larangannya dalam syariat ini. Gak boleh berduaan laki-laki dan perempuan bukan mahramnya, bukan pasangannya. Yang harusnya justru lebih sering berduaan, berkhulwah itu siapa jemaah? Siapa jemaah? Jemaah, pasangan suami istri.
Yang anehnya kebalik sekarang. Yang bukan pasangan khalwah, yang suami istri susah mau khalwah. Betul tidak jemaah? Betul. Gara-gara dunia. Yang laki-laki ke barat, yang perempuan kemana? Ke timur. Kapan khalwahnya? Kapan khalwahnya jemaah? Jemaah, kapan khalwahnya? Terus sakinah mawaddah warahmahnya mana? Kalau tidak pernah berduaan, mana? Tidak akan pernah terjadi jemaah rahmatullah. Yang harusnya melakukan khalwah tidak pernah melakukan khalwah atau jarang, tapi yang haram untuk melakukan khalwah terus. Khususnya di malam apa khususnya? Malam apa? Jemaah, ahlul maksiat itu berkhalwat di malam apa biasanya? Malam Ahad. Malam yang dikhususkan para ahli maksiat untuk apa? Berkhalwah dan melakukan dosa besar. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir jemaah dirahmati Allah dalam perjumpaan ini, insyaallah taala, itu adalah Asy-Syaikh mengutip kemudian perkataan Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Zaid. Disebutkan di sini la takhlu bi rajulin ghairi dhi mahramin wa la tusafiru illa ma'a dhi mahramin. Seorang wanita itu tidak boleh berkhalwah dengan selain mahramnya, dan dia tidak safar kecuali hanya dengan mahramnya. Itu yang harusnya disadari oleh setiap muslimah. Apapun alasannya, banyak perempuan yang berkhalwah dengan laki-laki lain alasannya pekerjaan. Ini perjalanan dinas tapi cuma berdua. Betul tidak jemaah? Naik apa jemaah? Naik mobil atau naik motor kadang-kadang. Ini khalwah bukan? Khalwah bukan khalwah. Terus diskusi kadang-kadang di tempat makan, cari tempat yang tertutup supaya apa? Diskusinya tidak terganggu. Betul tidak jemaah? Alasannya itu awalnya. Tapi syaitan tidak akan pernah membiarkan mereka. Ya, kita tahu jemaah, di antara musibah yang menimpa laki-laki dan perempuan yang bekerja di tempat yang sama apa? Zina. Itu musibah mereka. Dan tingkat perceraian gara-gara perselingkuhan di tempat kerja itu semakin hari itu semakin meningkat sampai puncaknya. Kenapa bisa begitu? Cari sebabnya ini dan itu. Mereka tidak pernah dengar Allah dan Rasulnya. Disuruh jangan sentuhan-sentuhan, disuruh jangan khalwah-khalwah, disuruh jangan safar. Kalau nggak ada mahram, safar. Bahkan kadang-kadang yang mengantarkan istrinya safar pekerjaan itu suaminya sendiri. Paham maksudnya jemaah? Ke stasiun di drop, ke bandara diantarkan. Inilah para dayyuth, para lelaki yang tidak punya rasa cemburu. Jangan salahkan siapapun kalau kemudian terjadi kemaksiatan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada pertanyaan anda persilahkan, jika tidak kita pulang secepatnya jemaah rahmatullah Allah. Silakan. Baik. Disampaikan kalau misalkan ada yang tadi kan ini ada namanya ikhwan, dia meninggal sekarang lagi dimakan di bawah, namanya Subarjo. Nah ini jamaah dari masjid Al-Aziz, misalnya ayah orang tuanya ini mensolatkan sini. Sini. Disampaikan Ustaz. Allah. Antum sama. Ana yang sampai. Insyaallah. Tapi sambil menunggu pertanyaan. Ini qadarullah masyafa'an, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada saudara kita yang wafat. Sekarang sedang dimandikan di bawah, ya, orang tua dari saudara kita yang bernama Subarjo, Bapak Subarjo.
jamaah Masjidil Aziz, ya, insyaallah sedang dimandikan dan insyaallah akan disolatkan di sini insyaallah taala. Ya, bagi kaum muslimin yang berkenan bersedia insyaallah untuk menyolatkan, maka dipersilahkan karena berarti ada di sini ya jenazahnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu saja, silahkan kalau pertanyaan. Nah. Afwan Ustaz, jika ana salah dengan pertanyaan ini. Pernah dengar kisah seorang wanita yang didatangi Fatimah radhiyallahu taala anha bersama putranya yang masih kecil. Tapi wanita itu menolak karena sebelumnya sudah izin kepada suaminya bahwa akan datang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa wanita itu menolak Ustaz? Kan masih anak kecil, maksudnya laki-laki yang datang itu anak kecil yang datang bersama Fatimah radhiyallahu taala anha. Mungkin di sini jamaah rahmatin Allah subhanahu wa taala, ya, wanita ini mungkin tidak diizinkan oleh suaminya untuk menerima tamu, mungkin saja. Nah, ketika suaminya mengatakan janganlah engkau bukakan pintu rumahku untuk orang siapa saja yang datang misalkan, itu hak seorang suami dan seorang istri memang tidak boleh kemudian melanggarnya. Bisa jadi alasannya itu bukan karena si anak kecil atau cucu Rasulullah SAW. Karena dalam Islam anak kecil alladzi lam yablughul hulm, yang belum sampai masa baligh, ya, itu tidak ada masalah kemudian berada di tengah-tengah wanita-wanita yang bukan mahram. Atau juga ghairu ulil irbati, laki-laki yang tidak punya syahwat. Laki-laki yang memang sama sekali tidak ada ketertarikan kepada perempuan. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ini pun nggak ada masalah. Dalam Al-Quran itu disebutkan. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau yang menjadi masalah itu adalah laki-laki atau seorang yang sudah mencapai masa baligh ataupun usianya usia dewasa. Wallahu ta'ala, ini yang anda ketahui tentang ini, wallahu ta'ala alam. Ya, dan memang seorang wanita itu dia menjaga amanah suaminya dalam rumahnya. Kalau suaminya bilang jangan ini, ya sudah, jangan itu. Misalkan jangan menerima tamu hari ini, ya jangan menerima tamu. Dan orang muslim yang kemudian ditolak ini harus memaklumi itu, bahwa wanita ini berarti dia mentaati siapa? Suaminya. Kalau kita kan banyak ijtihad, masa ditolak? Biarlah ada suami saya nggak tahu ini. Nggak bisa. Allah lebih tahu. Dan kelak di akhirat akan tersingkap semua pelanggaran yang dilakukannya. Percuma. Kalaulah suami meminta sesuatu dan bukan dosa besar dan seterusnya, maka taati. Meskipun terasa tidak nyaman, maka taatilah keinginan mereka. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin itu saja jemaah rahmatil Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena nggak ada pertanyaan lagi. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan kemudian menerima amal saleh kita di hari ini insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.